Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin berwasiat bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Takwa juga berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Mudah-mudahan kita digolongkan orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang mulia, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Akhi mengatakan dalam nasihat yang keempat, walau qara'tal ilma mi'ata sanah wujumati alfa kitab la takunu musta'idan rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Walau qara'tan, dan bila membaca oleh kamu al-ilm akan ilmu 100 tahun. Dia memberikan sebuah tamsil perumpamaan orang yang baca kitab ilmu 100 tahun. Wajumnya alfa kitabin, dan juga mengumpulkan 1000 kitab. Ngajinya 100 tahun, kitab dikumpulkan 1000. Begitu kira-kira. La takunu musta'idan, tidak akan mendapat apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa terhadap rahmat Allah illa bil amali, kecuali dengan amal. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan." Wallahu a'lam bishawab. Faman kana yarju, siapa orang yang ingin mengharapkan liqa'a rabbih, untuk bertemu dengan Tuhannya, faly'amal 'amalan shalihan, maka lakukan amal kebaikan. Yang kedua, hadis yang sering kita baca, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalathin, ketika anak Adam meninggal dunia maka akan terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan. Jadi berapapun ilmu yang kita dapat sejak kita masuk ke sekolah TK, SD, SMP, SMA, mungkin MI, RA, sanawiyah, aliyah, bahkan dunia kuliah, bila tanpa dibalut dengan amal, maka seakan-akan sia-sia. Ada sebuah pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Maka bagi kita seorang ayah, seorang guru, seorang kakak, seorang kakek mungkin di sini, memantung biasa anak cucu kita di hari Sabtu, Ahad libur, maka kita bisa mengevaluasi. Nah, kamu Senin sampai Jumat sekolah apa aja yang dapatnya, belajar apa aja, nah, begitu kira-kira. Maka di Sabtu Ahad bisa kita evaluasi, bisa kita amalin satu demi satu yang sudah didapatkan di sekolahnya. Maka ada dulu, atau mungkin sekarang ada istilah mabit, malam bina Islam. Anak-anak kita belajar salat kilat di masjid, di musola. Itu merupakan gaya praktek amal sebenarnya. Bagaimana mereka diajari tak kala mungkin sore hari belajar Quran dulu, diajari ba'da maghrib mereka makan bersama,
diajari cara doa makan, diajari bagaimana ini ketika sampah numpuk bagaimana buang sampah, diajari cara bagaimana doa setelah makan. Lalu sebelum Isya mereka disiapkan diajari untuk wudu. Lalu mereka diajari bagaimana azan, bagaimana qomat, bagaimana doa azan sampai Isya, terus halaqah Quran dan yang lainnya. Lalu diajari doa tidur sampai bangun. Tahajud sebagian mereka diajari bangun tahajud. Mungkin dalam suasana yang sangat ngantuk berat, tapi diajari, semangati oleh guru tersebut. Sampai mereka diajari bagaimana azan subuh, salat subuh. Sampai mungkin setelah subuh mereka belajar muhadasah, belajar Quran, belajar kultum. Maka subhanallah ini amal nyata sebenarnya. Maka layak masjid-masjid ya untuk juga bisa mengelurkan ini amal nyata. Karena kita pun di rumah belum tentu sanggup memantau, memandu, mengasuh anak kita sejak mereka tidur sampai bangun lagi. Maka amal nyata ini perlu dipantulkan oleh kita. Ahsan, bagus. Bila yang mabit tidak hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Adab mabit di masjid, adab belajar doa itikaf dan yang lain. Ini amal nyata. Karena itu yang disampaikan oleh yang Ghazali, walaupun kita baca buku kitab 1000, belajar sekian tahun bahkan ratusan tahun tanpa amal, maka tidak ada apa-apanya. Maka amal ini perlu untuk bagaimana kita mengevaluasi dan mempraktekkan yang kita punya bersama kita keluarga dengan amal nyata. Ustaz, anaknya udah gede, udah pada menikah, udah pada punya rumah masing-masing. Sekarang ada teknologi bisa kita sampaikan di grup misalnya. Anak, cucu, mantu, ayo malam ini malam satu libur, apa yang kita sama-sama mungkin. Ada halaqah Quran, ada halaqah apa gitu. Nanti malam-malam kita saling membangunkan ya misalnya. Bisa, nggak ada halangan. Jarak waktu tidak jadi halangan. Tinggal komitmennya. Bahkan ada yang kita kenal ada grup one day one juice. Sehari mereka bisa sama-sama berkomitmen di grup di list. Saya juz 1, saya juz 2, saya juz 3. Ya, satu hari mereka yang penting nanti setoran tak kalah malam hari sudah selesai belum, itu luar biasa. Pengamalan nyata. Ada one day one ayat, sehari satu ayat. Ini bisa ditampantulkan oleh kita punya keluarga. Bila tidak, apa jarak yang sangat jauh bikin kita jadi susah? Kan tidak. Ada media komunikasi yang bisa kita bangun, kita bikin grupnya. Ayo satu hari kita one day one ayat ya misalnya, one day one hadis misalnya. Ini perlu amal nyata. Momentum tahun baru miladiyah ini, ayo kita upgrade lagi. Bagaimana bahwa ilmu yang kita punya sejak kita sekolah, ilmu yang kita punya sebelum kita punya anak, hatta kita sudah punya cucu, sudahkah diamalkan itu bersama-sama? Maka subhanallah, masjid-masjid mengadakan kuliah subuh tiap mungkin Ahad misalnya, Sabtu, maka itu menjadi sebuah sarana untuk kita bisa mengamalkan bersama-sama. Apalagi dibalut dengan macam-macam kegiatan yang beragam, yang bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, baik mungkin dari anak-anaknya, orang tuanya, bapak ibunya, maka luar biasa. Itu amal nyata yang perlu kita pantulkan kepada kita punya keluarga. Jemaah Jumat yang mulia, semangat yang Imam Ghazali disampaikan tadi begitu berdasarkan Quran surah Al-Kahfi 110 yang tadi khatib sampaikan, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juz 3 hadis yang 1255 tadi, bahwa semua amal kita akan putus kecuali 3, di antaranya au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan. Maka kita bisa lakukan itu. Ustaz, saya nggak pede, saya bacaan Qur'annya pun baru benar nih, bagaimana saya nyuruh anak misalnya? Maka kita bisa panggil guru ngaji misalnya, kita bisa panggil orang yang baik untuk sama-sama menjadi halaqah kita. Banyak cara. Yang penting kita mungkin yang senior bisa menjadi pioner, bisa menjadi leader untuk menggerakkan rumah tangga kita
mengamalkan apa-apa yang Allah Rasulnya lakukan. Puasa sunnah misalnya, ayo anak-anak cucu, besok hari Senin kita belajar yuk puasa sunnah misalnya. Nanti bisa buka puasa bareng-bareng. Nanti kakek yang traktir misalnya. Maka lakukan sih bisa. Bisa puasa sunnah masing-masing, sahur masing-masing, nanti buka puasanya bareng-bareng misalnya. Banyak hal yang bisa kita amalin dari hal yang terkecil. Maka mudah-mudahan momentum tahun baru miladi ini bisa kita coba pantulkan satu demi satu amal-amalan yang Allah Rasulullah sampaikan dalam Quran hadis, kita amalkan bareng-bareng. Karena kalau tidak, menumpuk ilmu kita, menumpuk teori kita tanpa amal, maka bagaikan pohon tanpa buah. Maka supaya amal itu berbuah, sejak dini kita sudah mulai merangkul, menata, mempraktekkan amal-amal kebaikan yang bisa kita pantulkan kepada keluarga kita. Yang ketiga, Ustadz, saya nggak bisa juga ngajak, takut nggak pede, bacaan saya belum tadi dengan guru kita bisa, atau hal-hal yang kecil, sebuah pesan moral yang itu bisa dipantulkan kepada kita punya keluarga. Contoh, anak cucu yang jujur ya, orang jujur kemana aja berkah. Contoh misalnya, bila kamu bohong dimanapun sulit, itu kata singkat, tapi bisa menjadi sebuah spirit amal nyata. Begitu. Karena Rasulullah pun banyak hadis-hadisnya yang singkat, tapi diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Ya, bila kita mungkin terbatas keilmuannya, minimal pesan-pesan kehidupan yang sudah kita ambil, kita sudah makan asam garam, mana yang bagus, pantulkan. Nah, cucu jujur. Kalau jujur berkah hidup ente. Misalnya. Nah, jangan bohong. Kalau bohong, sumpah hidup. Itu kecil ungkapan, tapi insya Allah menjadi makna yang besar. Apalagi, nah, jangan lupa salat, jangan lupa sembahyang, biar hidup kita berkah. Banyak hal-hal yang kecil yang bisa kita pantulkan menjadi amal nyata bagi kita punya keluarga. Maka bila sudah, mudah-mudahan step by step bisa kita pantulkan keilmuan kepada punya keluarga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.